Oke teman-teman, kali ini saya akan memaparkan cara membuat denah di SketchUp ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan rectangle dulu, kita buat base plane-nya, terus kemudian kita klik kanan make group, dan anggaplah ini adalah lahan, ya bukan lahan, ini adalah dasar. Kemudian kita bisa menggunakan tab measure tool. Nah, pada saat membuat denah saya terbiasa, salah satu cara yang saya lakukan adalah memastikan ukuran cardboardnya terlebih dahulu ya. Jadi cardboardnya ini saya anggap lebarnya itu di 5 meter, terus kemudian kedalaman cardboard itu di 6 meter. Nah, setelah ketemu cardboard, baru di belakang-belakangnya ini adalah ruangan yang bisa kita eksplorasi ya. Anggaplah di sini ini ada kamar 3 meter, kemudian di belakangnya lagi ada kamar mandi sekitar lebarnya di 1,5 meter. Nah, terus untuk lebar panjang kamar mandinya di 2 meter, misalkan seperti itu. Kemudian di sisi belakangnya ini kita anggap untuk lebar kamarnya di 4 meter, jadi ini kamarnya lebih besar. Terus kemudian kita buat di sisi kanannya ini, jadi setelah cardboard ini ada ruang tamu segala macam, ini ukurannya 3,5 meter. Oke, nah ini kita perlu perjelas terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat rectangle terlebih dahulu, kita bikin garis ya, kita bikin garis. Terus kemudian ini kita bisa manfaatkan ruangan di sampingnya ini seperti ini. Kita duplikat garis ya, kita tekan move, tekan misalkan 1,5 meter. Nah, di sini 1,5 meter. Di sini ini ukuran kamarnya ya, ukuran kamarnya ini kita buat di 3 meter seperti itu. Ini ukuran kamar 3 meter. Nah, ini kita berikan tempat atau tempat kamar mandi di sini di 2 meter ukurannya. Terus kemudian ini 1 meter ya. Kalau menurut saya ini kurang untuk lebar as ke as 1 meter, jadi ini perlu kita lebarkan sekitar 20 cm lagi, jadi 1,2 meter ini as ke as. Garis bantunya bisa kita hilangkan ya, beberapa garis bantu bisa kita hilangkan apabila kita sudah mendapatkan garis asli ya, garis gambar di sini ini sudah tergambar, artinya kita sudah ada bayangan di sini. Dan kemudian ini bisa kita buat dinding di sini. Ini konsepnya open layout seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian kita bisa membuat ketebalan dinding ya teman-teman. Kita buat aja ketebalan dinding di sini itu, anggaplah di sini ini kanan kiri belakang adalah lahan tetangga, maka dari itu kita copy saja garis yang ada di sini, kita offset, kita move, copy ke kiri ini 15 cm sesuai dengan ketebalan dinding pada standarnya ya, di 15 cm juga 150 mili. Ini karena ini saya menggunakan milimeter ya teman-teman. Terus kemudian garis yang kiri ini bisa kita offset ke kanan seperti itu. Nah, kemudian yang di tengah ini kita ikuti as saja. Jadi ini kita move ke kanan dan kiri ini 75 mili. Terus ini misalkan sudah kita move, ini kita move kanan dan kiri 150 mili. Di sini 75. Jadi 2 kali 75, di sini 150 seperti itu. Ini juga di sini 75 mili ya. Terus kesininya 150. Nah, terus yang di sini juga, ini di 75. Oke, terus di sini 150. Oke, yang ini juga move ke sini 75, ke sini 150. Oke. Nah, sekarang yang depan ya. Yang depan ini kita move 75 mili, kemudian yang di bawah ini 150. Kita close aja semuanya. Nah, terus ini kita buat di sini move, di sini 75, 150. Oke. Yang ini juga, ini move 75, ini 150. Oke, ini sudah ada ketebalan ini ya, ketebalan dinding ini 75 mili. Terus yang di sini ini 150. Oke, seperti ini. Nah, di sini ini garis asnya ini sudah kita ini kita hapus ya garis asnya ya. Ini garis as ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, terus yang ini kita hapus juga.
Nah, ini garis terasnya ini kita panjangkan saja sampai sini ya. Ini garis teras dan kita di sini ada trap ya, di sini ada trap. Terus kita buat ketebalan dinding. Warna dindingnya ini pakai warna hitam saja. Sorry, jadi yang warna dinding luar ya, yang warna dinding luar ini kita pakai warna mungkin abu-abu ya. Ini abu-abu muda atau abu-abu agak gelap seperti itu, tidak masalah. Yang dinding gelap itu area dalam di sini. Oke, terus ini dinding abu-abu. Ini dinding abu-abu. Nah, ini area gelap ini kita berikan warna hitam aja. Seperti itu. Terus kemudian kita bisa buat tamannya. Tapi sebelum kita buat taman, ini ada keramik dulu, keramik outdoor. Ini kita beri landscape. Di sini juga landscape. Ini taman. Terus kemudian kita select di tilenya ini. Tilenya ini kita bisa, yang ini bisa kita gunakan ini. Yang di teras itu bisa kita gunakan yang ini lah, kurang lebihnya. Terus oke, kalau yang ini mungkin ini sama kayak yang di belakang ya. Jadi yang di sisi depan itu, sorry, ini kalau yang kamar mandi kita bisa gunakan ini mungkin. Terus atau ini, tapi ini, atau ini deh. Nah, yang di area tengah itu tidak harus keramik tile, jadi bisa kita manfaatkan warna abu-abu gelap itu. Seperti ini juga masih memungkinkan di sini. Terus kemudian landscape ya, landscape itu untuk area ini, area carport ini bisa kita beri landscape. Nah, terus garis yang tidak kita butuhkan bisa kita hapus ya teman-teman. Nah, di sini ini kita bisa buat garis pintu ini di 90 cm 90. Oke, nah ini kita make group. Nah, terus ini klik kanan, flip. Ini 80. Oke, yang ini ukuran 80 ya untuk kamar mandinya. Terus kita tekan move. Oke, gitu. Nah, terus yang ruangan luar ini kita bisa berikan pintu ini. Kita flip seperti ini ya. Ini pintu double. Jadi ini open layout ya. Ini ada area dapur segala macamnya. Terus di sini ada jendela, di sini ada jendela juga di sebelah sini. Oke, ini kita bisa gunakan warna untuk jendela. Sebentar, ini warna jendela, terus ini juga warna jendela. Oke, nah terus kemudian kita bisa tambahkan ukuran ya. Kita bisa tambahkan ukuran. Oke, ini ukuran untuk menginformasikan jarak antar dinding. Ini gini. Oke, lalu kita bisa atur ya supaya ukurannya ini tidak terlalu banyak gitu, supaya tidak terlalu banyak.
Unitsnya ini kita ganti ke meter mungkin ya. Terus dimensionnya select all dimension, fontnya ini kita ganti Arial aja, tidak apa-apa, Arial bold bisa. Terus update selected, unitsnya ini bisa kita tambahkan unit format, terus dimension lagi. Fontnya ini kita bisa besarkan ya untuk memperjelas. Kita update. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini contoh ya. Nah, misalkan begini, ini kan lebih, tapi begini juga bisa. Nah oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri untuk pembuatan Dena. Semoga bisa menjadi manfaat dan inspirasi buat teman-teman yang sedang membangun rumah atau ingin belajar SketchUp. Terima kasih.